Akhirnya, keterangan keluarga yang diperkuat keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada 29 Maret 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok WR Supratman. Nama saya Raya Radita, absen 24. Nama saya Indah Nambujati, absen 6. Nama saya Talita Nesya, absen 30. Happy matching! W.H. Rudolf Supratman atau biasa dikenal dengan W.R. Supratman lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret 1903 dan wafat di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1938. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan merupakan seorang musikus sekaligus jurnalis. Atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan melalui musik, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Sejak muda, W.R. Supratman memiliki minat besar pada musik dan belajar bermain biola secara otodidak. Selain bermusik, ia aktif sebagai wartawan yang dekat dengan pergerakan nasional melalui lagu-lagunya. Ia menyampaikan semangat persatuan dan nasionalisme untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap kepentingan kemerdekaan. Puncak perjuangannya terjadi saat Kongres Pemuda II tahun 1928, ketika lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan dan menjadi simbol persatuan bangsa. Meski mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, karyanya tetap hidup dan terus dinikmati hingga kini. Lagu-lagu ciptaannya menjadi warisan berharga yang menanamkan semangat kebangsaan bagi generasi Indonesia. Sejak berusia 11 tahun, Wage ikut kakak sulungnya yang bernama Rukiem tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota ini, Wage yang sudah diberi nama tambahan Supratman oleh ayahnya, mengenyam pendidikan di sebuah sekolah menengah khusus anak-anak Belanda dan pejabat pribumi. Sejak saat itu juga, nama Rudolf ditambahkan untuk menambah kesan Belanda, seperti sang kakak ipar yang bernama Willem van Elding. Bakat musik Supratman dipengaruhi Rukiem yang gemar bermain biola sekaligus mencintai seni peran dan drama. Seusai menamatkan normal school di Makassar, Supratman mempelajari bahasa Belanda dan setelahnya diangkat menjadi seorang guru pada usianya yang ke-20 tahun. Profesi guru tidak ditekuninya karena Supratman akhirnya memutuskan bekerja di sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar, Supratman melanjutkan pengembaraannya ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di Harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Supratman bahkan tetap menjadi seorang wartawan meski dirinya pindah ke Jakarta, dan di kota inilah Supratman mulai tertarik kepada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku berjudul Perawan Desa, Darah Muda, serta Kaum Fanatik. Tetapi buku itu akhirnya disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda karena mengandung propaganda yang mendorong para pembacanya untuk bersatu dan memerdekakan diri. Rasa cinta Supratman terhadap Indonesia semakin hari semakin besar dan mendorongnya untuk menyumbangkan sesuatu bagi perjuangan bangsanya. Tetapi pada awalnya Supratman tidak tahu caranya karena dirinya hanya seorang wartawan dan pemain musik. Sampai pada suatu hari, Supratman membaca artikel berjudul "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat" di majalah Timbul, terbitan Solo, Jawa Tengah. Setelah membaca artikel tersebut, hati Supratman tergerak dan terciptalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meski tidak ada catatan pasti tentang waktu Supratman menulis lagu Indonesia Raya, sebuah catatan menyebutkan jika Supratman pernah menawarkan memperdengarkan Indonesia Raya pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926. Sejumlah alasan akhirnya menyebabkan Indonesia Raya secara resmi diperdengarkan untuk pertama kalinya pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. 2 bulan kemudian, Indonesia Raya menjadi sangat populer dan sering dinyanyikan dalam acara-acara penting. Karena itu juga Supratman kemudian menghubungi To Kim Chan untuk memperbanyaknya dalam format piringan hitam yang direkam dalam 2 versi, yakni irama Mars dan Keroncong. Selain bernyanyi, dalam rekaman tersebut Supratman juga memainkan biola.
Tak hanya dari pribumi, peredaran lagu Indonesia Raya juga menimbulkan reaksi dari pihak penjajah Belanda. Selain mengintegrasi Supratman, Volkart atau polisi Belanda akhirnya menangkap Supratman pada awal Agustus 1938. Supratman dituduh menanamkan semangat pemberontakan kepada pemerintah Belanda melalui sejumlah lagunya termasuk yang berjudul Matahari Terbit. Supratman akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Kalisosok, Surabaya, Jawa Timur. Pencipta lagu kebangsaan itu akhirnya wafat karena sakit pada 17 Agustus 1938 atau tepat 7 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Sikap nasionalis Wage Rudolf Supratman memang patut diteladani. Seorang anak bangsa bisa bersumbangsi untuk bangsa dan negaranya melalui berbagai cara dan kemampuan, termasuk menyebarkan semangat kebangsaan melalui musik. Wage Rudolf Supratman akhirnya dinobatkan sebagai salah satu seorang pahlawan nasional pada tahun 1958 dan tanggal lahirnya pun diabadikan menjadi Hari Musik Nasional. Sekian dari presentasi kami tentang biografinya Pak W.R. Supratman. Terima kasih.